berarti kita diberikan senyawa sakit itu kan, di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita. Kita dikenalkan pada rasa sakit dan bagaimana Tuhan mengatasi semuanya. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya di Kabupaten Bogor, di Komplek Pemda Cibinong, karena bintang tamu kita, narasumber kita kali ini Pak Sugiat dari penyelenggara Kristen di Kabupaten Bogor. Dari perjalanan saya keliling di Jawa Barat ini, kali ini kita membahas mengenai kekebalan spiritual. Kita mulai dari sekarang. Pak Giat, setelah kita melewati masa genting pandemi setahun setengah, kita dibentuk dalam kekebalan jasmani kita. Kita dikenalkan pada apa itu harus bertahan dan bagaimana kita mencapai kesehatan yang utuh sampai melewati masa ini. Dan di dalam renungan itu saya berpikir nampaknya nggak cuma kekebalan jasmani yang harus kita miliki, tapi kekebalan spiritual supaya kita juga tahan banting. Menurut Pak Giat sendiri, apa itu kekebalan spiritual? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kekebalan spiritual. Ya, yang pertama itu bahwa bagaimana umat Kristen memiliki sikap yang utuh, yang kuat di dalam menghadapi segala persoalan hidup dan terus bersandar kepada Tuhan. Ya, dengan kekebalan spiritual maka umat Kristen akan dimampukan di dalam menghadapi perubahan dunia, akan mengalami tantangan dalam dunia, terkhususnya masa pandemi yang telah kita lewati dan masih berjalan juga sampai saat ini. Saya percaya bahwa dengan kekebalan spiritual, maka umat Kristen yang ada dimanapun bisa menghadapi persoalan ini. Kekebalan berarti dia sudah mengenali. Kalau kita ingat program vaksinasi kan, sama halnya dengan spiritual kita. Kekebalan spiritual berarti kita diberikan senyawa sakit itu kan, di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita. Kita dikenalkan pada rasa sakit dan bagaimana Tuhan mengatasi semuanya. Semata ketika kita mengalami kecewa atau mungkin kita menghadapi ujian, kita kenal bagaimana Tuhan bekerja. Pak Giat, bagaimana sih kita membentuk imun di dalam spiritual kita? Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa hati gembira adalah obat. Jadi kekebalan spiritualitas itu adalah didasari apabila kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dalam mengatasi persoalan hidup, ya, terkhususnya pandemi yang masih ada pada saat ini. Saya percaya bahwa dengan hubungan kita dengan Allah yang baik secara vertikal itu akan membawa kita menjadi orang yang tetap bersyukur dalam kondisi apapun juga. Daya tahan iman kita ditentukan dari kemampuan bersyukur. Ya. Daya tahan iman itu bagaimana kita bisa mencapainya? Ya, kalau kita melihat di dalam Efesus, ya, kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, di sini ada 9 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara umat Kristen memiliki kekebalan spiritual. Ya. Yang pertama itu adalah kuat iman di dalam Yesus Kristus, itu ayat yang ke-10 ya. Bagaimana umat Tuhan itu terus menghadirkan persekutuan di dalam kehidupannya bersama Tuhan, ya. Sedangkan yang kedua adalah mengenal perlengkapan senjata Allah, gitu ya. Artinya apa? Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki otoritas, ya, otoritas dikala kita mampu untuk bertahan dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan kepada kita bahwa dikala kita mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan mampu untuk memberikan manfaat kepada kita, ya. Terus yang kedua, menyatakan kesalahan. Dikala kita melakukan kesalahan melalui firman Tuhan yang kita miliki, maka kita akan terus untuk bisa menjalani dengan baik. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan itu mendidik kita untuk bisa evaluasi diri kita, ya, supaya kita menjadi orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan yang selanjutnya adalah
menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini juga mengevaluasi kita bagaimana kita harus mengkoreksi diri gitu. Dikala kita sedang mengalami sesuatu yang sulit untuk kita hadapi, atau kita dalam keadaan yang tidak benar di hadapan Allah, maka melalui firman Tuhan itu akan dapat menyatakan kesalahan bagi kita, dan kita harus koreksi diri, dan kita harus betul-betul bertobat dalam hal itu. Yang ketiga adalah berdiri tegap, ya, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Artinya setiap umat Tuhan gitu ya perlu bersikap benar dan adil terhadap kehidupannya sehari-hari, ya. Orang Kristen mau tidak mau harus ya dihadapi dengan keputusan yang artinya perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat adalah memiliki motivasi dan sikap yang tulus kepada Tuhan, baik itu di dalam kita bekerja maupun di dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan kepada kita bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu kita harus mengutamakan Tuhan, ya. Jadi yang selanjutnya, poin yang kelima adalah memberitakan Injil dalam damai sejahtera. Artinya apa? Kita sebagai umat Tuhan juga dituntut untuk bisa menjalankan amanat agung yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Karena amanat agung itu adalah merupakan tanggung jawab bagi semua umat Tuhan, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini menjadi upah dikala kita mampu bertahan di dalam iman, menjalankan misi atau visi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang selanjutnya, yang keenam adalah menggunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Ya, kalau kita baca Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya apa? Dan ayat yang keenam lagi dijelaskan kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Perjumpaan kita dengan Allah itu akan menghasilkan kekuatan spiritualitas kita. Ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, menerima firman Tuhan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kekuatan spiritualitas seseorang itu bergantung apakah dia meresponi firman Tuhan yang dibaca atau yang disampaikan kepadanya. Dan saya percaya dikala dia melakukan itu sesuai dengan janji Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yeremia 17 yang ke-7 mengatakan kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya apa? Dikala hubungan spiritual kita bagus dengan Tuhan, pasti kita akan dimampukan untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan yang ke-8 adalah rajin berdoa dan berjaga-jaga. Kita percaya bahwa ini adalah janji Tuhan ya kepada kita, bahwa dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Dan Yeremia 33 ayat 3 dikatakan berserulah kepadanya maka Tuhan akan menjawab. Saya percaya bahwa apapun pergumulan hidup kita dalam situasi ini, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam doa, maka kita akan memperolehnya sesuai apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, berbicara yang benar. Nah, ini penting sekali bahwa di dalam kehidupan ini seringkali ada kompromi, ya, kompromi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat yang ke-37 dikatakan kepada kita bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan iya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus mengutamakan kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kita spiritualitasnya mampu untuk berkomunikasi dengan sesama kita, ya. Dengan adanya spiritualitas kita yang baik dengan Tuhan, maka real di dalam kehidupannya maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kepada sesama kita. Jadi harus ada harga yang kita perlu bayar dalam hal ini, bagaimana kita bersikap, ya, bersikap untuk benar dinyatakan benar dan salah dinyatakan salah. Ya, mungkin itu. Mengutamakan kebenaran, ya. Menjadi berbeda tidak perlu takut. Ya. Tadi disampaikan kita jadi berbeda pun, betul. Yang penting jadi seperti maunya Tuhan. Ya. Saya berpikir begini sering kali. Ya. Memang hidup ini kan pertunjukan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul.
karena berbeda kita ditonton. Ya. Karena menjadi hebat kita ditonton orang juga. Ya, betul. Berarti betul-betul kita ini sedang disajikan di panggung dan itu pertunjukan Tuhan. Betul. Kalau kita ikut mau kita, kita mengalahkan saudara kita. Kita mungkin sedang ingin tampil hebat. Kekebalan spiritual ini salah satunya daya tahan dari cemoohan orang ya. Betul. Karena kalau ditonton orang, mungkin pendukung kita habis. Orang yang mensupport kita hilang. Pencemooh kita bertambah. Tapi sebetulnya itu konsekuensi logis kok, bahwa kita sedang di hadapan banyak orang, hidup kita ditonton banyak orang. Bagaimana kita kuat untuk menghadapi hal itu Pak Giat? Spiritual kita digoncang nih kan, kita menjadi berbeda. Dan berbeda itu sepertinya salah. Betul. Ya, kembali lagi kepada bagaimana sikap kita terhadap iman kita kepada Kristus. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah cermin ya. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan contoh yang positif bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang percaya lemah imannya bisa dikuatkan dengan keberadaan kita seperti itu. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun masalah, apapun persoalan kita, kalau kita membina, memupuk, memelihara spiritual kita dengan Tuhan, maka otomatis spiritual itu akan menjadi buah yang bisa kita terapkan kepada sesama kita yang ada di lingkungan kita, maupun seiman maupun tidak seiman, ya seperti itu. Sampai menjadi hebat perlu kuat, kuat dalam proses. Kalau kita nggak lengkap mengikuti proses, mungkin kita bisa menangkal satu tantangan. Tapi tantangan kedua kita nggak kenal, tantangan ketiga kita nggak kenal. Bagaimana cara kita mengerti Tuhan tetap ada, kalaupun tantangan itu baru? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa iman itu harus diuji. Ya, kalau iman tidak diuji, maka iman itu tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya seperti mutiara ya. Seperti emas gitu. Emas itu kalau tidak dimurnikan maka tidak akan bisa harganya tidak akan mahal gitu ya, tidak akan berarti seperti itu. Begitu juga dengan orang Kristen gitu ya. Walaupun dia digoncang dengan berbagai tantangan persoalan yang baik di dalam lingkup pekerjaannya, baik di dalam lingkup masyarakat gitu kan. Dia sekeliling itulah salah satu bagian salib yang memang harus dipikul sebagai orang yang betul-betul mencintai Tuhan dan beriman, dan percayalah bahwa seperti Tuhan katakan bahwa rancangan yang ada pada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera seperti itu. Nah, jadi kita percaya, yakinlah bahwa ending bagi orang yang memiliki spiritualitas yang baik dengan Tuhan, otomatis itu ya, dia akan mendapatkan upah. Seperti saya katakan tadi bahwa salah satu upahnya adalah kita akan menerima mahkota kehidupan seperti itu. Oke. Tadi hampir aja pertanyaan saya langsung terjawab. Terakhir Pak Giat, apa hadiahnya kalau kita tahan uji? Ya, hadiah kalau kita tahan uji adalah ya kita menerima keselamatan kekal ya bersama dengan Kristus. Ya, kita akan memerintah bersama dengan Dia nanti ke depan. Walaupun itu tidak kita lihat seperti yang saya katakan tadi dalam Ibrani pasal 11 yang ke-1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat begitu. Tapi kita punya keyakinan. Bagaimana kita yakin gitu? Karena ada spiritualitas, ada keberadaan Allah, kehadiran Allah dalam diri kita, bahwa kita mengakui bahwa itu adalah benar dalam kehidupan kita gitu. Sehingga kita diberkati bahwa kenapa kita bertahan spiritualitasnya terhadap Kristus, karena memang jaminan keselamatan itu hanya ada dalam Kristus, seperti itu. Iman yang memiliki daya tahan, spiritual yang tahan uji, sampai akhirnya kita menjadi hebat dan kuat. Closing statement, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya katakan bahwa apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, percayalah bahwa ada Tuhan. Jika kita menjalinkan hubungan dengan baik dengan Tuhan, spiritualitas kita baik dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan, dan otomatis hasilnya spiritualitas kita itu akan menghasilkan buah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya bahwa kalau itu yang kita lakukan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Shalom. Pak Giat, terima kasih banyak untuk waktu dan wawasannya. Penonton, pesannya jaga terus iman kita, spiritual kita,
Dan kita harus siap dilatih seperti pesan dari Pak Giat. Kita harus memiliki iman yang tahan uji dalam setiap keadaan. Kita tahu Tuhan beserta kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kapur Tulis. Kapur Tulis tetap eksis. Pak Giat, terima kasih banyak. Oke, salam sehat.